Sejak kemarin, 7 aktivis pemuda Maluku Selatan Merdeka bersenjata api menyandera 77 penumpang kereta jurusan Groningen Amsterdam. Kereta dihenti paksa di desa Worcester, Beilen, di bagian utara Belanda. Masinis kereta, Hans Bram, dibunuh di tempat. Pada hari pertama pembajakan, 3 perempuan dan seorang anak dibebaskan dengan membawa tuntutan. Inti tuntutan mereka adalah perihal nasib orang Maluku di Belanda dan pertemuan antara pihak Indonesia, Belanda, dan PBB bersama Republik Maluku Selatan untuk menuju pengakuan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Demi membebaskan para tawanan, polisi, tentara, dan mobil tahan peluru mengepung kereta. Dilakukan pula sterilisasi kawasan. Kemarin malam, 5 sandera berhasil melarikan diri. Mereka langsung ditangani oleh petugas keamanan. Kekejaman pembajak menjadi-jadi. Ketika pemerintah Belanda menolak tuntutan mereka, Leo Balter, seorang prajurit Belanda, dibunuh. Jenazah Hans Bram dan Leo Balter kemudian dibuang dari kereta ke rel. Petugas medis dilarang melakukan evakuasi. Malam itu, 14 sandera berhasil kabur dalam kegelapan dini hari. Para pembajak kemudian mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan. Bendera Republik Maluku Selatan juga berkibar di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Amsterdam. 2 hari setelah pembajakan Beilen, 6 aktivis pemuda Maluku Selatan Merdeka bersenjata menyerbu KJRI Amsterdam. Mereka gagal menangkap Dubes Indonesia, Letjen Sutapo Yuwono Projo Handoko, yang sedang pergi rapat membahas pembajakan kereta. Akibatnya, 32 orang, termasuk 17 anak sekolah yang ada di kantor konsulat, ditawan. Hari keempat pembajakan kereta ekspres, jatuh lagi korban jiwa. Ekonom muda Bert Bierling diseret keluar dan ditembak mati di hadapan polisi, militer, dan pers. Setelah negosiasi panjang, para pembajak akhirnya mengizinkan petugas medis mengevakuasi jenazah ketiga korban. Para dokter bersiaga di depan ambulan. Jenazah-jenazah itu dievakuasi menggunakan tandu. Butuh 65 menit untuk memindahkan seluruh jenazah. Sementara itu di KJRI Amsterdam, tampak seorang sandera yang ditutup matanya berdiri di balkon sebagai jaminan keamanan saat para teroris bernegosiasi dengan polisi. Sejumlah pewarta mengawasi dari atap gedung terdekat. Sementara sejumlah polisi berpakaian sipil berdiskusi serius di bawah pohon. Malam harinya, 7 anak dibebaskan. Pelaku pembajakan kereta telah diketahui berasal dari desa Bovensmilde, yang memang banyak dihuni oleh orang-orang Maluku. Hari itu, pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat untuk menolak tuntutan pemuda ekstremis tersebut, baik yang membajak kereta maupun yang menduduki KJRI di Amsterdam. Di Amsterdam, tampak makanan dikirim ke konsulat untuk para sandera. Ini adalah pernyataan Ishak Julius Tamaela yang mengklaim sebagai presiden RMS dan didukung oleh aktivis RMS yang tidak mengakui kepemimpinan Manusama. Mati beberapa rakyat Belanda. Ladies and gentlemen of the press, under my leadership, I condemn and abhor the terrorist acts, the people who have kidnapped the train. Because under my leadership, I've always done this peacefully and always believed that
with peaceful solution, we will achieve our recognition as independence. We will always abhor and always condemn terrorist actions. Beginilah prosesi pemakaman Hans Brem, masinis kereta yang terbunuh dalam pembajakan kereta di Belen. Beberapa pejabat senior pemerintah turut hadir pada pemakaman tersebut. Begitu pula dengan perwakilan masyarakat Maluku Selatan di Belanda. Mereka telah mencoba, namun gagal, untuk menengahi dan membujuk para pemuda ekstremis itu untuk menyerah. Ketika seluruh mata dunia tertuju pada aksi terorisme pemuda Maluku Selatan merdeka di Belanda, situasi kota Ambon, Indonesia justru berjalan seperti biasa. Tak ada pergolakan di sana, apalagi ungkapan mendukung aksi terorisme di Belanda tersebut. Para pembajak kereta menyerah pada 14 Desember dengan alasan protes yang meningkat di kalangan masyarakat Maluku Selatan di Belanda, serta temperatur musim dingin yang hampir menyentuh 0 derajat Celcius. Sementara krisis di KJRI Amsterdam berakhir pada 19 Desember setelah para penyandera diberi janji samar untuk bertemu dengan pihak berwenang Belanda dan Indonesia guna membahas tuntutan mereka. Para pemuda yang membajak kereta ekspres di Belen tersebut diajukan ke pengadilan. Tentara dan polisi berjaga-jaga di depan gedung pengadilan. Barikade jalan didirikan, beserta dengan kendaraan lapis baja. Dalam fakta kekejaman yang sudah sangat terungkap tersebut, bahkan masih ada sejumlah pemuda yang mendukung dan bersimpati kepada para pemuda terorisme yang membajak kereta di Belen, meskipun mereka sudah merenggut nyawa 3 orang tidak bersalah.